Tahun Baru saudara, di tahun 2026 kita bersyukur kepada Tuhan telah memasuki tahun 2026. Dan oleh sebab itu judul kita pada pembahasan kali ini adalah alasan untuk bersyukur dan berdoa. Ayat hafalannya terdapat dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran minggu ini adalah undangan yang lembut dari Allah bagi hati kita yang sudah letih, gelisah, dan sering kali terombang-ambing oleh tekanan hidup di tahun 2025. Dan judulnya kali ini adalah alasan untuk bersyukur dan berdoa sepanjang tahun 2026. Namun anehnya, pesan ini tidak datang dari seorang pendeta yang duduk nyaman di rumah. Tapi pesan ini datang dari seorang rasul yang terbelenggu, yang dipenjara, yang tidak tahu apakah besok ia akan masih hidup atau mati. Namun dari balik rantai itulah Paulus menulis salah satu kalimat yang paling indah dalam sejarah Perjanjian Baru. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Filipi 1 ayat 6. Saudaraku yang kekasih, jika Allah sudah memulai sesuatu di dalam hidupmu, setan tidak bisa menghentikannya. Jika ia sudah menanamkan benih kebenaran di hatimu, maka dunia tidak bisa mencabutnya. Dan jika Kristus sudah memegang tanganmu, tidak ada rantai apapun yang bisa melepaskannya. Itulah intisari pelajaran sepanjang pekan ini. Adalah sebuah pekabaran yang membawa kita kembali kepada ucapan syukur, doa, dan memandang dengan kacamata iman. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita masuki hari demi hari pembahasan dengan hati yang terbuka. Hari Minggu dengan topik dan tema persekutuan dalam Injil. Dalam Filipi 1 ayat 3 dikatakan, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Saudara bayangkan, Paulus menulis kata-kata ini dari penjara Roma. Di tangannya ada rantai, di kakinya ada penjaga, di tubuh ada luka. Tapi di hati Paulus ada ucapan syukur. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Paulus bisa menulis demikian? Karena persekutuan Injil antara Paulus dan jemaat Filipi bukan hanya persekutuan biasa. Ini bukan hubungan sosial dan juga ini bukan hubungan finansial. Tapi ini adalah ikatan rohani yang dibentuk oleh darah Kristus. Saudaraku, Paulus berkata, belengguku telah diketahui di seluruh istana Kaisar. Dalam Filipi 1 ayat 13. Artinya saudaraku, rantai Paulus menjadi megafon bagi Injil. Dan lebih mengejutkan lagi, orang-orang dari istana Kaisar memberi salam. Dalam Filipi 4 ayat 22. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Saudara, ini menunjukkan bahkan keluarga Kaisar pun mendengar kabar Injil. Bukan karena Paulus bebas, tapi karena Paulus terbelenggu. Makanya pena inspirasi menuliskan, Yesus mempersembahkan doa-doa dan ucapan syukur kita kepada Bapa dalam buku Alfa dan Omega jilid yang ke-6. Artinya saudaraku, persekutuan Injil bukan diikat oleh jarak, tetapi oleh Kristus sendiri. Nah, apa aplikasi bagi jemaat Laodikia dengan tema persekutuan di dalam Injil? Saudaraku, hari ini kita punya banyak grup WA, grup pelajaran, grup pelayanan, tetapi sedikit yang benar-benar memiliki persekutuan Injil. Persekutuan yang real, persekutuan yang saling mendoakan, menanggung beban, dan berdiri bersama dalam tekanan. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Senin, permohonan doa Paulus. Ini tidak lain tidak bukan permohonan doa yang membakar hati. Paulus tidak berdoa, oh Tuhan bebaskan aku dari penjara. Tidak, tetapi ia berdoa, Tuhan jadikan mereka penuh kasih dan pengetahuan dalam Filipi 1 ayat 9. Doanya Paulus tidak fokus pada situasi, tetapi pada karakter. Doanya tidak fokus pada pintu yang tertutup, tetapi pada hati yang terbuka. Inilah 6 permohonan emas Paulus bagi jemaat Filipi yang kita bisa buka dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Yang pertama,
agar umat di Filipi memiliki kasih yang melimpah, pengetahuan yang benar, pengertian rohani, ketulusan hati, tak bercacat menjelang hari kedatangan Yesus, dan memiliki buah kebenaran. Saudaraku, kasih tanpa pengetahuan adalah buta. Pengetahuan tanpa kasih adalah legalisme. Maka oleh sebab itu, saudaraku, Pena Inspirasi berkata, doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Step to Christ halaman 93. Doa yang benar bukan hanya mengubah keadaan, tetapi mengubah karakter kita. Apa aplikasi bagi jemaat Laodikia hari ini dengan tema permohonan doa Paulus? Kita banyak berdoa hari ini bukan memohon kenyamanan, tapi kita gunakan doa Paulus. Kita memohon kekudusan. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Selasa dengan tema kacamata rohani. Paulus berkata, apa yang terjadi kepadaku justru memajukan Injil dalam Filipi 1 ayat 12. Kalimat Paulus ini sungguh luar biasa, saudaraku. Ia tidak menolak penderitaan, ia menafsirkannya melalui kacamata Kristus. Ketika dia dipukul, Injil bergerak di mata Paulus. Ketika dia dibenci, Kristus diberitakan. Ketika dibelenggu, praetorian, pegawai istana kaisar bertobat. Dan ketika ia dibatasi, surat-suratnya lahir dan mengubah dunia. Saudaraku, orang dunia bisa saja melihat masalah sebagai musibah. Tapi bagi Anda dan saya, orang Kristen yang beriman, akan melihatnya sebagai mekanisme keselamatan yang Allah sudah siapkan. Maka itu dalam tulisan Pena Inspirasi, The Upward Look halaman 193 menuliskan, jangan mengeluh ketika pencobaan datang. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar pada saat itu. Nah, apa aplikasinya bagi jemaat Laodikia dengan kacamata rohani? Saudaraku, setiap penderitaan yang kita alami, itu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi kita melihatnya dengan kacamata rohani, bukan mengeluh. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Rabu dengan tema buah Injil. Saudaraku, buah Injil inilah yang harus mengalir dari kehidupan kita. Paulus, saudaraku, dia sangat memuji jemaat Kolose. Karena ada 3 bukti bahwa Injil itu bekerja di tengah jemaat Kolose. Mereka memiliki iman yang teguh. Mereka memiliki kasih yang saling melayani satu sama lain. Dan mereka memiliki pengharapan yang selalu memandang kepada kekekalan. Dan saudaraku, ini bukan teori. Ini bukan hanya motivasi. Tetapi ini adalah hasil dari buah Injil yang hidup. Saudaraku, jika Injil ada di hati kita masing-masing, maka buahnya akan keluar. Tetapi jika buah tidak keluar, berarti Injil itu hanya ada di pikiran kita. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, Pena Inspirasi menulis, kasih yang sejati bekerja untuk menderita dan berkorban demi orang lain. Saudara bisa baca dalam buku Testimony for the Church volume 2 halaman 136. Nah, apa aplikasi bagi kita jemaat Laodikia dengan tema buah Injil? Saudaraku, gereja itu tidak kekurangan pemahaman tentang Alkitab. Tetapi yang kurang dari kita adalah buah. Buah dari apa? Yaitu dari pekabaran Injil itu sendiri. Nah, kita tiba pada hari Kamis dengan tema kuasa doa. Kuasa doa yang bagaimana? Ini adalah kuasa doa yang mengubah kehidupan seseorang. Paulus berdoa agar jemaat dipenuhi pengetahuan kehendak Tuhan dalam Filipi 1 ayat 9. Dan supaya hidup mereka layak di hadapan Tuhan. Filipi 1:27. Dan akhirnya mereka berbuah dalam pekerjaan baik di ayat yang ke-11. Dan akhirnya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Filipi 3 ayat 10. Inilah inti dari kehidupan rohani. Saudaraku, ini berarti doa itu bukan hanya pelarian, tapi doa adalah sebuah kekuatan. Doa itu bukan teori, saudaraku, tapi doa itu adalah kuasa. Dan doa itu bukan cadangan, tapi doa itu adalah fondasi dari kehidupan kita masing-masing. Maka oleh sebab itu Pena Inspirasi mengatakan dalam buku Gospel Workers halaman 254, doa yang dinaikkan dengan iman akan membawa kuasa surgawi yang menaklukkan setiap kuasa duniawi. Nah, apa aplikasi bagi jemaat Laodikia dengan tema kuasa doa? Saudaraku, bila mana kita berdoa yang benar,
itu akan selalu menuntun kita kepada ketaatan, bukan kepada pembenaran diri. Nah, kita sampai pada kesimpulan dengan judul alasan kita bersyukur dan berdoa. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya jemaat Laodikia itu tidak jatuh karena penganiayaan. Dan jemaat Laodikia jatuh itu karena kehilangan hidup bersyukur. Laodikia jatuh karena kehilangan doa. Dan Laodikia jatuh karena kehilangan buah Injil. Maka itu pelajaran minggu ini memanggil kita, marilah kita kembali dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita kembali kepada doa. Dan kita kembali kepada kasih yang tulus. Dan kita kembali kepada pengertian rohani yang sejati. Dan kita kembali kepada kehidupan yang berbuah. Dan kita kembali kepada Kristus yang memulai pekerjaan yang baik. Makanya Paulus berkata, ia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Filipi 1 ayat 6. Dan ini saudaraku bukan hanya harapan kosong. Ini bukan kata-kata manis. Ini adalah kasih janji Kristus. Dan Kristus tidak pernah gagal dalam janjinya. Oleh sebab itu saudaraku, jika ada satu kalimat dari pelajaran yang kita pelajari sepekan ini, saya ingin Anda selalu ingat, bersyukurlah. Karena Allah tidak menyerah atas dirimu. Bahkan ketika engkau menyerah atas dirimu sendiri, Allah tetap tidak pernah menyerah. Saudara bisa baca dalam buku Mazmur 103 ayat 13-14 dan Yesaya 46 ayat 4. Oleh sebab apa saudaraku? Doa itu membuka jalan. Dan ucapan syukur akan menenangkan hati kita. Dan Injil akan menghasilkan buah. Dan Kristus akan menyelesaikan apa yang ia mulai. Kiranya Tuhan menyalakan kembali kehidupan untuk kita senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Dan kehidupan Injil di dalam diri kita akan bertumbuh hari demi hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.